ومعلمين وأستاذنا وخصوصا المصنفين سيدنا الشيخ مصطفى الطريقة الشيخ عبد القادر الجيد الشيخ الإمام أخواتي الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان الذي يجب لنا المجد الشيخ عمر عبد الجليل من الجنب والشيخ مشهور عبد الله المجري الشيخ من زيد بن عبد الله عبد الجليل وإمام علي بن الجودي ثم كل ما سأل على رب العالمين عبد علي محمد بن مسلم والشيخ أن الله يعلي درجات في الجنة ويرحم بهم ويعوذ بهم أسرارهم ونفخات أمدادهم وضيتهم وكرامتهم له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين ثم قال mari kita bersama-sama mengucapkan syukur seraya mengucapkan alhamdulillah. Puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan, diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita sama-sama berkumpul di masjid ini untuk menambah dalam amal kita, menambah berkah akhirat kita dengan belajar ilmu. Alhamdulillah. Pelajaran kita selanjutnya yaitu wazifah yang ketiga, bagian yang ketiga bahwa mengurangkan makan pada i'tibar jenis makanan. Kalau dahulu kan kita makanannya itu apa? Gandum, ya, makanannya nasinya kayak apa yang dimakan, nasi unuska barasnya mayang apa makanya apa barasnya. Yang kedua adalah waktu makan, berapa kali kita makan sehari. Ada orang makan 3 hari sehari, ada sehari sekali, ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari. Yang 3 kali sehari itu orang awam. Nah ini pulang yang ketiga ini yaitu jenisnya, waktunya, kemudian jenisnya. Jenis makanan dan pada i'tibar nau'nya, bagiannya, dan pada i'tibar lauknya, iwaknya kita, lauk cacapannya ini. Nasi, lauknya banyak benar, ada udang, ada pecel, ada kuahnya banyak, ada pulang, ada kuah nang besantan, ada nang karai besantan, ada nang walung besantan, ada tarung besantan, kuahnya, lauknya banyak benar lauknya. Namanya nasi samin itu lauknya banyak benar di atasnya. Ada kismis, ada bawang bombay, ada lumbuk hijau, ada bawang bersama, ada macam-macam. Nah ini apa di sini lauknya? Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala wa a'la ta'ami mukhul burri
fa innu khilafa wa ghayatut tawakkuli gayatul tarabbuhi wa awsatuhu sya'irun manqulun wa adnahu sya'irun lam yudkhal wa 'alal awdumil lahmu wa halawan wa adnahu milhu wal khallu wa awsatuhu muzawwiratu bil adham min ghairi lahmin. Imam Ghazali memadahi lauknya kelapa, artinya yang terlebih tinggi makanan itu yaitu tepung gandum. Itu paling nyaman tuh, tepung gandum yang lenyap tuh. Nang kita ini gandum aja, galapung gandum. Nah, diulah roti. Ada lagi yang bagus, nang diulah roti mana gandumnya. Ya Allah, nang khusus. Maka gandum yang bagus. Maka jika diayak akan dia, maka yaitu sehingga-hingga bersedap-sedap. Gandum tadi ditumbuk, kalau lah timba ditumbuk diayak, ya nak harus dah. Itu jadi paling nyaman dah, paling sedap dah, sedap-sedap dah. Dan makanan yang terpertengahan itu yaitu syair yang diayak. Syair itu gandumnya tak kasar. Hanya kita dimakan tuh ada rotinya tuh kasar, murah itu. Kada nyaman rotinya, ya kada lanyak aja kita rotinya tuh kasar. Dan sekurang-kurang makanan itu yaitu tepung syair yang tiada diayak. Kasar benar, imbang ditumbuk tadi, dah itu jadi makan. Ini makanan orang Arab panilah, jadi kita kayak itu yang gambaran. Dan yang terlebih tinggi lauk, ini tadi makanan. Ini berarti kalau makanan yang baris yang paling larang itu apa ya? Rojo lili. Rojo itu kan belajar loh, lili itu iwak lili, rojo lili, raja lili. Kalau kita kan sini ngarannya itu baras nafsu namanya. Nah, baras yang paling larang, baras Banjar nih. Dan yang kedua ada baris nang sadang karan dukung. Ada yang ketiga baris nang paling murah, baris apa ngarannya? Nang paling murah kali Pak. Nah, nang lauknya tadi apa? Lauknya itu yaitu daging. Nah, ini tinggi nih daging. Harga daging berapa? Per kilo. Karena mau daging ini 150 daging. Ada yang ngarang lagi ada ya, iwak. Nah, daging dan halawah. Halawah ini cacapan roti itu dari susu. Dari susu itu dibekukan, ada gulanya, ada itu ngarangnya halawah, gula. Halawah. Daging itu makanan lauk yang paling nyaman, yang paling tinggi jadi daging. Daging apa? Daging sapi. Dan yang terlebih kurang itu garam. Jadi makanan pada nang lauk yang paling bawah itu ya uyah. Kada balauk makan balauk uyah aja. Imbang nasi uyah udah ya. Kalau kita dulu mungkin pernah makan lauk garam, tuak wadi ada, mencari uang duitnya ada badas saja. Imbang makan cari biak.
iya iwak kuliah aja makan. Dai, lauk garam dan cuka. Pernah lah memakan lauk cuka aja ada iwak-iwakan. Nah itu. Dan lauk yang pertengahan, jadi yang paling atas tadi kalau kita makan daging itu mewah. Yang paling bawah itu ya garam aja iwaknya, kawan cuka. Dan lauk yang pertengahan itu yaitu makanan yang dibubuh minyak dengan tiada daging padanya. Itu pertengahan minyak aja, minyak samin. Ada dagingnya. Nah jadi ada makanan-makanan memang lauk yang dipadahi oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi kita kena makan daging. Kemudian maka berkata ia pula ujar Imam Ghazali wa adatu sadiki tariqil akhiratin imtina'u minal udumi ala dawami baril imtina'u an syahwati fa inna kulla lazzatin yastahihi al-insan fa inna aqlahu qada dhalika bataran fi nafsihi wa qaswatan fi qalbihi wa unsan lahu bil ladzati dunya hatta ya'labaha wa yakraha al-mauta wa liqa'a Allah ta'ala wa tasiru dunya bi haqqihi jannatan wa yakunu al-mautu sijnan lahu wa idza mana'a nafsahu an syahwatiha wa dayyaqa 'alayha wa harrama ladzatiha sarat ad-dunya sijnan 'alayhi wa mudayyiqan lahu fashtahat nafsuhu al-infilata minha wa yakunu al-mautu itlaqa. Artinya dan adalah adab orang yang saleh, orang yang berjalan kepada Allah, orang yang menuju kepada Allah, orang yang hendak dekat dengan Allah, Pak, yang menjalani akan jalan akhirat itu menegakkan ia akan dia daripada berlauk. Orang yang saleh, orang yang menuju Allah, inya kada beriwak, kada balauk maka atas berkekalan salawasan, kada beriwakan makan. Bahkan menegakkan ia akan nafsunya. Di dalam kitab Munaqib itu kan tidaklah ia makan kecuali sedikit jua. Apabila diberi makan oleh orang tuanya, maka dilihat oleh orang tuanya seakan-akan ia tidak dimakannya. Kenapa? Sedikit makan. Bahkan menegakkan ia akan nafsunya. Ya, namanya guring memang kan dicegah sedih. Daripada makan yang sedap-sedap. Kalau kita mencari makan yang nyaman, besok kan sudah bersiap-siap makan apa kita hari supaya nyaman makan. Yang diingini oleh nafsunya, nah ya, ini kita nih lah hendak makan apa, lamunya kita di sekitar kita nih nah apa aja kita hendak ada aja, mulai wong Solo ada, nah nyaman nih sekitar kita nih banyak benar duitnya aja lagi, siapa ramuannya aja banyak benar makanan. Sampai ke pasar Uin, mulai pasar sampai ke pasar ujung, mau kurang berjualan, mulai ayam aja bermacam ayam, makanan macam-macam.
sedap banget. Yang diingini oleh nafsunya. Nah, orang wali-wali Allah Ta'ala itu katanya dan bahwasanya tiap-tiap makanan yang lezat yang diingini oleh manusia itu, jika memakan ia akan niscaya membawa yang demikian itu akan bakar di dalam dirinya. Di dalam dirinya itu, yakni membawa yang demikian itu akan takabur. Jadi makanan nyaman-nyaman itu membawa ke takabur, sombong, ujar sidin di dalam hatinya. Aku jangan kalau kita makan lalu-lalu dalamnya nasinya yang ini, barasnya yang ini, aku pada suap-suap makan. Lalu timbul takabur karena hendak makan yang nyaman-nyaman aja. Ujar sidin. Di dalam hatinya. Dan membawa yang demikian itu mengaraskan hati. Ujar kita, bahasa kita tuh makan berpilih. Kadang mau makan kayak ini, kadang kayak ini, kadang mau makan. Lain kayak Nabi apa nama ada sedih makannya. Apa ada itu? Ada yang sini ada. Lamunya kadang makan, lamunya kadang nang ini, kadang mau makan. Nah, berpilih itu jadi mengarasi hati, mengarasakan hati karena timbul takabur dan membawa yang demikian itu mengaraskan hati dan membawa yang demikian itu akan suka hatinya kepada kesenangan dunia. Lalu ketujuh lawan dunia hingga jinak hatinya, kenyamanan hatinya akan dunia. Nyaman mana hidup di dunia? Kenapa nyaman terus? Makan nyaman ini, nyaman itu, nyaman sehingga jinak lawan dunia, ketujuh lawan dunia. Dan membawa kepada benci ia akan mati. Lalu kena hendak mati. Kenapa? Kenyamanan di dunia. Benci akan mati. Benci akan mati dan benci ia akan mendapatkan Allah Ta'ala. Karenanya senang lawan dunia. Jadi dulu orang nih senang lawan dirinya, ketujuh lawan dirinya. Tak bisa lawan dirinya mati. Karenanya senang lawan diri nih. Senang lawan dunia tak bisa, sakit karenanya hatinya tak bisa. Kalau disenanginya. Tapi namanya disenanginya Allah Ta'ala, yang disukainya Allah Ta'ala, bertamuinya. Yang disenanginya, hebat, orang berbangga, senang Allah Ta'ala, lalu bertamu Allah Ta'ala, senangnya. Ada ininya senang lawan dirinya, lawan dunia. Tapi sahinya, lawan yang disenanginya, sedih benar, sakit benar. Itu Presiden. Udah nah kita nih diberi kena hati berkat kita belajar nih lah. Itu lagi. Ada kawapan lah. Menuruti orang. Berkat kita belajarnya ini kan. Pada akhirnya kita juga berkat lagi. Nah, kayak itu Presiden. Bahwasanya mendapatkan Allah Ta'ala, jadilah dunia itu surga pada haknya. Seakan-akan ini kenyamanan kayak dalam surga aja lagi. Hendak apa kawan, hendak makan ini kawan, hendak makan itu kawan. Nah kayak surga aja lagi. Hendak apa aja, hendak keluarnya kawan terus. Seakan-akan menjadi surga aja lagi.
hendak ini, hendak itu, hendak untung, hendak ketupat, hendak soto, hendak apa? Kalau terus makan, nyaman terus makan. Nah, seakan-akan jadi surga. Pak mati, umainya sadi benar. Benci ia akan mendapatkan Allah Ta'ala. Nah, dan jadilah dunia itu surga pada haknya, maka adalah maut itu penjara baginya. Seakan-akan ditarik, dimasukkan ke penjara, mati tadi. Sadih benar, orang ke penjara tumbur selumahan, jangan ditangkap, jangan dipenjarakan. Nah itu ini orang dekat dengan Allah Ta'ala. Itu jangan bodoh semua, jangan bodoh jadi namanya orang sayang lawan Allah Ta'ala, cinta lawan Allah Ta'ala, bertemu orang dicintainya, senang kalau bahagia. Hanya cinta lawan dunia, kesenangan lawan dunia, tapi sayangnya sadih benar. Mudah-mudahan kita ini artinya cinta lawan Allah Ta'ala di hati. Allah juga memberi. Dan apabila menegakkan ia akan dirinya, dicegahnya dirinya nih, ditamatinya dirinya daripada memakan yang lezat, yang diingini, dicegahnya. Terima kasih. Jadi makan juga, tapi kada banyak. Oleh nafsunya itu dan memicikkan ia akan nafsunya, akan memakan yang lezat-lezat, niscaya jadi dunia itu penjara baginya. Ini bukan karena kada boleh makan, kawa makanannya nyaman-nyaman tuh kawa, tapi ditegahnya, ditahaninya makan. Nah, seakan-akan jadi penjara kalau hati itu hendak ini, hendak itu, hendak ini, tapi dicegahnya, seakan-akan penjara. Dan picik nafsunya itu di dalam dunia, maka sangat ingin ia berlepas daripadanya itu, daripadanya dunia tadi. Nah, yang ini kada boleh, ini kada boleh rasanya ini, jadinya seakan-akannya lebih sah aja loh dunia ini. Maka adalah jadi maut itu tempatnya berlepas daripada penjara dunia itu, menjadi Imam Ghazali. Apa itu? Orang wali-wali Allah Ta'ala nih, bahwa istilahnya nak berlepas saja dalam dunia nih. Demikianlah ibarat ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin. Nah, jadi kita membaca kitab ini sama dengan membaca kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali. Dan kita berkat dari Imam Ghazali ini, nah, di bawah sini kita juga ada dalam surga sini sama sini. Itu ada yang kita harapkan nih. Nah, jadi itu aja sih. Nah, kayak itulah kelakuan wali-wali Allah Ta'ala itu. Itulah kelakuan orang yang dekat dengan Allah. Ada kita makan 3 kali sehari. Ini kita biasa makan wadai pulang jam 10. Kayaknya kamarian makan wadai pulang 5 kali jadinya. Nah, itu kan mengaku banyak pahala, banyak anak, mengaku masuk surga. Jauh benar lawan orang wali Allah Ta'ala. Ini kita tahu jadi dalam kitab Bulughul Arifin kan Madani
bahwasanya kita tahu kelakuan wali-wali Allah Ta'ala itu jadi bontong dari kita, bontong nang mengetahui nang gawian wali-wali Allah Ta'ala makannya ya berbeda jauh lawan kita. Kalau 3 hari sehari, ada kita 3 kali sehari. Orang makan sehari 3 hari ini makan, jadi kita 3 kali sehari. Adapun yang disebutkan dalam Arba'in fi Usuluddin, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala dosa ibu bapak kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, anak cucu